kasih kembali ketemu kita di Kamasutra yang ke-7 untuk coba membawakan satu karyanya Pak Marwanto. Ingatkah kita ketika Adam Hawa dihempaskan dari surga ke dunia fana? Antara sapa marwa membentang jarak daun-daun berguguran, berserakan. Tapi hati mereka tak pernah lelah mengharap bertemu enggan berpisah. Setelah 40 hari tak henti bermunajat, akhirnya menyatu di Jabal Rahmah. Ada iblis di dalamnya, Juga ular-ular yang menjalar di Isbahan, menggoda agar ada tragedi Gua Khuldi jilid 2. Serupa nafsu Qabil Habil menghabisi nyawa. kita yang tadinya berangkulan bermesraan Menjelma duh kita mencekam kemanusiaan. Duh kita adalah kita yang lupa fitrah penciptaan. Duh kita adalah tulang rusuk yang tanggal dari badan. kita mengoyak kehidupan anak cucu hadal. 7 miliar penghuni bumi yang kini diterpa pandemi ketika memilih tergoda oleh Dastinian dan Isbahan, sehingga alam raya tak lagi penuh berkah ilahi. Tapi Eyang Adam dan Hawa tak pernah mengajari kita menyerah sebelum ikhtiar beribu kali ditempuh. Dengan bergandengan memantapkan tekad hati, jarak Safa dan Marwah akan kembali terempuh. Tumbuhkan jiwa-jiwa Jabal Rahmah, Tumbuhkan jiwa-jiwa agar Jabal Rahmah, bunga-bunga bermekaran indah, agar bunga-bunga bermekaran menjauhkan pandemi dari muka bumi, menyurutkan pandemi dari muka bumi. bentangkan jiwa-jiwa Bentangkan Jabal jiwa-jiwa Rahmah, Jabal Rahmah, agar kita pelan-pelan musnah. kita berangkulan kembali. Kita berangkulan kembali. MC-nya di MC. Mas Kardi, saya kembalikan kepada Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat sore kepada para hadirin. Kami ucapkan juga salam sastra dan juga salam budaya. Mari budaya. Yang kami hormati Ketua Forum Sastra dan Teater Kulon Progo, Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Kulon Progo atau yang mewakili. yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kulon Progo atau yang mewakili, Yang kami
kami hormati Romo Umar Sanusi selaku Ketua Dewan Kebudayaan Kulon Progo. Yang kami hormati juga Forum Taman Baca Kulon Progo dan juga Perpustakaan Desa se-Kulon Progo. Yang kami hormati rekan-rekan sastrawan penulis se-Kulon Progo. Dan juga seluruh hadirin yang kami cintai tentunya ya Mas ya. Baik, kami ucapkan selamat datang dalam acara Kama Sutra edisi ke-7, edisi yang sangat-sangat spesial ya Mas. Kali ini bertajuk Pesta Buku bersama Sastrawan Kulon Progo. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi kali ini edisinya lebih spesial karena ada pesta buku. Wah, jadi bukunya banyak sekali dari penulis Kulon Progo. Nah, bisa dikenalkan juga ini. Sudah ada buku-buku hasil karya dari penulis Kulon Progo ya, Mas. Banyak banget sampai tidak terhitung. Dan filosofi Jawa itu Mbak Tri. Ya. 7 itu kenapa tujuan? Karena orang itu kalau di Jawa itu kalau ada acara-acara apapun pasti pilih yang tanggal ini tanggal itu kenapa pitulung. Nah, itu keren kan? Berarti ada filosofinya ya 7 itu. Ya. Itu katanya Dawi gitu sama terus yang menurut itu nih Mas sakit tapi kalau gue. Oh gitu. Nah, itu bukunya ada apa aja Mas? Itu ada puisi. Ada puisi, ada kumpulan cerpen, ada novel, juga ada. Cerita Geguritan ada. Apalagi yang selatan ya sepertinya ada cerita anak juga kalau tidak salah ya. Nah jadi ya ini menunjukkan bahwa potensi sastrawan di Kulon Progo dan juga kegiatan literasi itu luar biasa ya. Dan itu belum semua Mbak. Kalau tadi itu ternyata etalasenya kurang. Kalau semua itu wah nggak cukup itu. Nah itu kayaknya perlu juga ini ya. Oke Mbak, ini acaranya apa saja? Nah sebelumnya kita sebutkan dulu bahwa acara ini didukung oleh beberapa sponsorship. Yang pertama adalah Cokro Rosso Warung Santai, Pusakaku atau penerbit buku Sastraku, Stildaya Studi Literasi Demokrasi dan Budaya, Perpustakaan Lentera Kalurahan Bugel, Komunitas Sastra Kulon Progo, Puncak Saka, Kios Tembakau Simba, Sanggar Seni Nurani Pertiwi, Penerbit Diva dan juga tentunya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kulon Progo. Luar biasa. Terima kasih kami ucapkan untuk para pendukung acara pada sore hari ini. Bapak Ibu semuanya, ada pun acara yang nanti akan kita bersama-sama lalui. Pertama nanti satu sudah ada opening dari Mas Sugeng dan Mas Hiban dengan musikalisasi ya. Bisa juga mengambil dari salah satu buku ini judulnya yang dari Pak Marwanto. Itu bunyi puisi kita dan duduk kita sebenarnya Pak. Ya, lalu yang mana? Ya, puisi kita dan duduk kita. Yang atas nomor 2. Betul sekali. Oke, yang kedua nanti ada pembukaan. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Forum Sastra dan Teater Kulon Progo, dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kulon Progo, dilanjutkan dengan sambutan Kepala Dinas Kebudayaan Kulon Progo, dilanjutkan sambutan Dewan Kebudayaan Kulon Progo, dan nanti ada penyerahan buku secara simbolis dari para penulis kepada Dinas Kearsipan Kulon Progo. Nah, selanjutnya juga ada inti acara nanti yang akan diisi dengan seri pengalaman dari para penulis Kulon Progo dan juga tentunya ada penampilan spesial yang membacakan karya dari para penulis. Kemudian akan ada foto bersama dan juga penutup. Baik, untuk mengawali acara pada sore hari ini, berdasarkan sore ini yang memang dirujak. Iya, sadu ya Mas. Sadu, tapi sih membahagiakan. Iya betul. Kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa semoga kita diberikan keselamatan dan acara pada sore sampai nanti akhir diberikan kelancaran semuanya, dan kita nanti tidaknya kita pulang dan keluarganya masing-masing. Amin. Berdoa di tempatnya masing-masing sesuai dengan agama dan percaya dipersilakan. Oke, cukup. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, acara yang kedua adalah sambutan dari Ketua Forum Sastra Teater Kulon Progo yang akan disampaikan oleh Bapak Marwanto. Kepada Bapak Marwanto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, selamat sejahtera untuk kita sekalian. Salam budaya. Yang terhormat Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearifan, yang terhormat juga Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Ponorogo yang dalam hal ini diwakili Pak Budi, Kepala Bidang Bahasa Sejarah Permusuman, yang terhormat Romo Marsanusi dari Dewan Kebudayaan Kabupaten Ponorogo, yang kami hormati, kami banggakan, kami cintai teman-teman penulis dari yang paling senior sampai yang generasi sekarang. Meskipun sebenarnya di dunia menulis itu senior junior itu bukan usia ya Pak, tapi proses kepenulisan. Maka sekali ada yang Pak Marsudin, Romo Danu, dan beberapa di antaranya yang sudah sesepuh kami. Alhamdulillah di siang menjelang sore ini kita bisa berkumpul di Aula Dinas Perpustakaan dalam rangka Kama Sutra, kenangan manis untuk teater dan sastra. Ini rencananya kami gelar di bawah kemarin karena tajuknya pesta buku, sehingga ada banyak buku di samping kiri kanan, tapi karena suasana memang tidak memungkinkan sehingga kami geser di sini. Semoga lebih nyaman. Meskipun aura pesta bukunya mungkin agak kurang, tapi tadi sudah disebutkan MC, banyak buku karya teman-teman penulis dan sastrawan kita yang kita pajang. Memang potensi teman-teman banyak di sini, tinggal bagaimana kita nanti mengoptimalkan dari potensi itu. Kama Sutra sejak digagas sekitar Februari 2010 dan sempat berhenti hampir 2 tahun karena pandemi. Kali ini menginjak di edisi atau edisi ke-7. Dari edisi 1, 2 sampai 7 ini ada beragam ya, baik tema maupun format. Kalau dulu hanya pentas saja, baca puisi, baca cerita, keguritan dan seterusnya, di edisi 3 atau 4 itu sudah ada bincang-bincang dengan beragam tema. Terakhir kemarin tema tentang teater karena Hari Teater Sedunia. Nah, di hari buku ini kita agak lain, jadi yang membagikan cerita, membagikan pengalaman tidak hanya 1-2 narasumber, tapi sekitar 18-20 penulis dari Ponorogo. Jadi mengapa kita namai pesta buku ya, karena ini ajang kita semua. Pesta itu memang identik dengan yang kebiar, yang apa, tapi hanya di permukaan. Nah, kalau pendalaman bukunya nanti kita beri judul bedah buku, bincang buku, dan seterusnya. Sehingga ini memang lebih ke memperlihatkan gebiar buku di Ponorogo yang ditulis oleh penulis-penulis Ponorogo. Sehingga kita namakan pesta buku bagi sastrawan lah. Jadi di dunia sastra ini memang ada 2 istilah yang kalau tidak hati-hati menyebabkan apa ya, semacam bersitegang. Jadi ada istilahnya penulis, ada istilahnya sastrawan. Kalau kita ya itu tidak terlalu penting. Yang penting dunia literasi, dunia tulis-menulis di kita itu tumbuh subur. Perlu saya jelaskan sejenak bahwa misalnya katakanlah yang dianggap sastrawan itu misalnya Ahmad Tohari, Sapardi. Nah, kalau Mirawe itu dalam tanda petik hanya penulis. Itu ada yang menganggap seperti itu. Tadi di perbincangan diskusi nasional itu agak bisa menghangatkan. Kalau hanya mengandalkan sastrawan saja, sementara banyak buku-buku misalnya Terele yang lebih terbaca dari novel-novel Eka Kurniawan misalnya, itu ya kalau hanya dibatasi seperti itu nanti dunia literasi di tingkat grassroots tidak berkembang. Kalau hanya yang harus dibaca hanya karya-karya serius kayak itu yang Terele yang mungkin tidak dianggap sastrawan itu tidak dibaca ya gimana. Jadi untuk sementara kita tidak usah membahas antara penulis dan sastrawan, tetapi di dunia barat mungkin di diskusi nasional begitu juga masih diberlakukan nggak apa-apa. Jadi di Ponorogo intinya baik penulis maupun yang benar-benar sastrawan menggerakkan bersama-sama secara sinergis dunia literasi di Ponorogo, dan buktinya sudah ada ini banyak buku, terutama di mungkin 3-4 tahun terakhir ini penulis-penulis muda seperti Mbak Yuni, di belakang ada banyak Mbak Okti, Mbak Indung dan seterusnya. Jadi nanti banyak yang akan bercerita
tentang pengalaman mereka menulis buku. Jadi memang karena tajuknya adalah pesta buku, sehingga yang kita minta untuk bercerita ya yang sudah pernah menulis buku ya. Seperti itu, karena tajuknya memang menulis buku atau pesta buku. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi sugeng rawuh pada semuanya. Matur nuwun rawuhipun. Mohon maaf apabila kami dalam menyelenggarakan acara ini tidak berkenan di hati Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua Forum Sastra dari Kabupaten Ponorogo yang disampaikan oleh Bapak Marwanto. Selanjutnya, Mbak Tri. Selanjutnya akan ada sambutan dari tuan rumah dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kulon Progo. Kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kulon Progo atau yang mewakili, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Ponorogo yang diwakili oleh Pak atau kepalanya Pak Umar Sanusi, kemudian Ibu Kondo Kebudayaan yang diwakili Pak Budi, dan juga Ketua Kamasutra yang kami hormati, rekan-rekan budayawan, sastrawan, penulis ya, di Kabupaten Ponorogo yang jumlahnya tadi cukup banyak ya, 16 atau 20 orang. Alhamdulillah ya. Pertama kali mari kita panjatkan ucapan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena pada siang sore ini kita bisa bertemu, berkumpul di aula Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu juga. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami selaku tuan rumah tentu saja juga mengucapkan selamat datang dan juga ucapan terima kasih sekali kawan di Kabupaten Kulon Progo, kabupaten yang dianggap ya sebelah mata mungkin ya kalau di DIY, tapi ternyata juga kalau kita dalami ternyata juga banyak ya sastrawan pegiat sastra ya yang berjuang dalam rangka untuk meningkatkan literasi dan juga kegemaran membaca di Kabupaten Kulon Progo, dan ini merupakan ya mitra sekaligus juga mungkin ujung tombak, ujung tombok dari pemerintah daerah ya dalam rangka untuk mensejahterakan warga masyarakatnya, dalam arti kesejahteraan bukan arti yang selama ini kita kenal gitu ya, finansial ya, tapi kepada wawasan, pada ilmu dan pada budaya. Dan kami tentu saja juga terus meminta agar kegiatan-kegiatan seperti ini ya kita lebih giatkan, lebih tingkatkan lagi. Dan Pak Marwanto tadi menginformasikan bahwa kegiatan seperti ini ya telah dilaksanakan dari tahun 2010 ya Pak, ya berarti juga cukup lama. Ini adalah merupakan kegiatan yang ke-7 kalinya dan kita apresiasi, dan kami mohon kegiatan-kegiatan seperti ini ya kita penuhi dengan ya serangan udara, artinya sebelum kegiatan ya kita sosialisasikan, kemudian karena era ini adalah era industri 4.0, industri yang sudah lain daripada yang dulu gitu ya, yang orang mengikuti perkembangan kegiatan itu ya dari gadget, baik itu HP, laptop, kemudian juga internet gitu ya. Nah ini tentu saja mari kita penuhi medsos kita itu dengan karya-karya Bapak dan Ibu semuanya, baik itu di Instagram, Facebook, YouTube, ya, Twitter dan juga yang lainnya. Ini harus kita serang
kita penuhi dengan karya-karya panjenengan semuanya, sehingga sastrawan di Kabupaten Kulon Progo itu ya makin lama makin dikenal, dan karya-karyanya juga makin dikenal, dan ini saja juga bisa mensejahterakan warga masyarakat. Kemudian kami mohon maaf ya apabila dalam memfasilitasi tidak bisa maksimal. Pak Marwanto menginginkan di bawah mungkin yang lebih outdoor gitu ya, lebih terbuka, lebih asik gitu. Tapi ternyata kami juga tidak mampu, ya mampunya mungkin di ruangan seperti ini, ya kami mohon maaf dan silakan untuk dipakai kapanpun. Dan memang Bapak dan Ibu membutuhkan, rekan-rekan membutuhkan bantuan kami, ya kami sebisa mungkin, seoptimal mungkin ya bisa fasilitasi ya. Dan terkait dengan Kama Sutra, mungkin ini namanya ya kita kenal ya, Kama Sutra itu sebuah karya sastra dari India gitu. Tapi kalau kita kemudian bisa memahami, bisa menangkap ya filosofi di situ, ternyata kan ya itu adalah karya seni. Bagaimana kemudian kita itu bisa mencapai sebuah puncak ya, puncak cinta, puncak motivasi, puncak kenikmatan ya, puncak tujuan yang kita inginkan. Tapi itu bukan kemudian kita serta-merta ya hanya melakukan aktivitas yang spontan gitu ya, tanpa ada proses. Tapi dari Kama Sutra itu kita belajar bahwa ya orang melakukan suatu aktivitas itu juga pakai proses ya. Artinya ya pakai perkenalan, ya pakai kemudian makan bersama, pakai dialog ya, dan pakai ya pendalaman antara satu dengan yang lainnya ya, sehingga kemudian apa yang dihasilkan itu betul-betul memuaskan. Nah ini saya kira juga sebuah hikmah yang cukup penting bagi kita, bahwa sastra itu bukan suatu hal yang kemudian serta-merta bisa kita ciptakan, tapi itu merupakan sebuah olah rasa, olah cipta, dan juga karsa dari Bapak dan Ibu semuanya yang perlu kita apresiasi. Saya kira itu Bapak dan Ibu semuanya yang perlu kami sampaikan. Selamat untuk bersastra. Banyak kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sambutan dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kulon Progo. Untuk selanjutnya akan ada sambutan juga dari Dinas Kebudayaan Kulon Progo yang akan diwakili oleh Bapak Budi selaku Seksi Bahasa dan Sastra Kulon Progo. Kepada Bapak Budi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lestari budaya. Terima kasih. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa dipertemukan kembali. Terus selanjutnya, pertama-tama kami akan pamit Ibu Kepala Dinas atau Ibu Guru Kebudayaan tidak bisa rawuh dan bersama kita. Bapak atau Romo Marsanusi selaku sesepuh kami dari Dewan Kebudayaan yang kami hormati, Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kulon Progo yang kami hormati, Ketua Forum Teater dan Sastra Kabupaten Kulon Progo yang kami hormati, Bapak Ibu, Mas-mas dan adik-adik semua, sastrawan dan sastrawati yang pada saat ini bisa berkumpul di tempat ini yang kami cintai dan sangat kami banggakan. Untuk selanjutnya, monggo
mohon izin berhubung kita baru saja berduka beliau Bapak Dr. Andes Sutanto, yaitu monggo mohon waktunya sejenak pada kesempatan ini kita mengintimkan sedekah. Semoga beliau mendapatkan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo mengintimkan sedekah berdoa dimulai. Cukup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Polri Teater dan Sastra Kabupaten Kulon Progo yang pada kesempatan kali ini telah bisa menyelenggarakan Kama Sutra yang ini merupakan edisi ke-7, dan ini kami juga terima kasih sekali. Ternyata kepanjangannya sudah dirubah ini Pak. Jadi dulu itu awalnya kenangan malam Sabtu Pak Irwan. Kenangan malam Sabtu sastra dan teater. Nah, kemudian saya ingat betul masih di GRI itu harinya itu bukan malam Sabtu. Nah, kami mengatur ini kalau kepanjangannya malam Sabtu kok diselenggarakan tidak malam Sabtu ya kurang afdol lah. Kemudian kami minta untuk coba dirumuskan kembali. Nah, ini sudah menemukan Kama Sutra ini menjadi kenangan manis itu teater dan sastra. Nah, ini alhamdulillah. Nah, kalau semacam ini kan artinya kita menyelenggarakan kapanpun waktunya, ini kan pas gitu. Nah, ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terus selanjutnya ini ada beberapa hal yang kami sampaikan, kami informasikan pada Bapak Ibu sekalian, mas-mas dan adik-adik semuanya, bahwasanya ini sekali lagi berkat dukungan penjenengan semuanya. Ini nanti Kama Sutra ini akan menjadi sebuah kegiatan yang tentunya ini bagi kami merupakan hal yang luar biasa. Dan ini mohon nanti karena ini juga pelakunya juga penjenengan sastrawan dan sastrawati di Kulon Progo ini, kami cuma berusaha bagaimana nanti bisa dikemas sedemikian rupa, kemudian mas-mas dan mbak-mbak ini bisa terlibat di dalamnya. Karena ini alhamdulillah pada tahun ini, pada perubahan redesain pertama ini, Kama Sutra ini kami usulkan di Pati, dan alhamdulillah walaupun pada tahun ini karena ini diredesain atau perubahan anggaran kita bisa disetujui 2 kali. Nah, ini artinya apa? Artinya ini suatu penghargaan, suatu apresiasi. Kalau soal besarnya nanti volumenya mungkin di tahun-tahun depan bisa kita usahakan kembali. Ini kami tidak menjanjikan, tetapi kan artinya Kama Sutra ini sudah mendapat apresiasi, diperhatikan. Karena pada awalnya Kama Sutra ini kami juga mengikuti sejak awal. Ini betul-betul swadaya, jadi teman-teman ini bisa menyelenggarakan semacam ini betul-betul swadaya, dan ini tentunya kami terima kasih sekali atasnya dedikasi pengorbanan penjenengan semua. Kemudian ini kemasan ini ya kami mohon izin, artinya kita sudah dapat berusaha dan sudah disetujui. Harapan kami nanti sekitar ya di triwulan ketiga ini nanti bisa dilaksanakan. Baru saja kemarin siang kami koordinasi dengan Ketua Forum Sastra bagaimana nanti kemudian mengemas. Ini yang pertama kaitannya dengan Kama Sutra yang ini ada pada domain sastrawan dan sastrawati di Kabupaten Kulon Progo. Kemudian yang kedua ini juga perlu kami informasikan, ini kami juga mendapat juga ya usulan kami diterima bahwa terkait dengan mocopat. Nah, kalau selama ini kita kan mocopat ini kan rutin di kecamatan-kecamatan. Nah, karena ini pandemi kemarin kita sentralkan di TPK. Namun ini karena kelihatannya sudah mereda, kami nanti akan merencanakan memulai nanti kami akan kembali mocopat ini kami adakan di
pendekatannya kami ke lokasi kecamatan-kecamatan. Alhamdulillah selain yang rutin, kami ini juga disetujui bahwa ini mau coba sebanyak 20 kali. Dan ini kami akan pentaskan atau kami gelar nanti justru pada bapak atau ibu atau saudara atau siapa monggo nanti yang ada momen-momen terkait dengan kelahiran, kemudian terkait dengan tradisi ada midodari dan tradisi-tradisi yang lain. Jadi kami nanti konsepnya kami ketika ada orang babaran sambil jagongan atau apa itu nanti kalau berkenan ini kami akan hadir di situ, semua menjadi tanggungan kami, baik itu sound system, ya sewu, genset dan senimannya ini nanti menjadi tanggungan kami. Jadi kami tidak kemudian membebani bagi keluarga yang bertempatan ini sama sekali enggak. Dan kami itu juga punya konsep karena ini baru 20 kali, tentunya yang pertama kami unsur pemerataan dulu. Jadi minimal satu-satu di kecamatan. Nah ini mudah-mudahan ini karena baru pertama kali dan alhamdulillah disetujui. Artinya mau cepat ini nanti volumenya semakin banyak. Dan tentunya ketika volume semakin banyak, ini tentunya bagi seniman dan seniwati mau cepat ini ya ada dampak positifnya. Nah ini yang perlu kita kemas, kita kemudian kita evaluasi terus menerus bagaimana pengembangannya, pemanfaatannya setelah dilaksanakan itu. Saya kira demikian, tidak panjang lebar yang kami sampaikan, dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Forum Teater dan Sastra yang pada saat ini Kamasutra mengambil tema Pesta Buku Sastrawanku, dan ini artinya ada kolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Monggo ini kalau memang konsepnya semacam itu ada momen-momen apa silahkan. Ini malah kita artinya dinamis menyesuaikan dengan kondisi. Saya kira demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budaya. Terima kasih. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, didengar tadi sambutan dari Bapak Dinas Kebudayaan Ponorogo yang dalam hal ini disampaikan oleh Pak Budi. Saya ingat betul dulu Kamasutra pertama itu di Tetek Sumberlangit gitu. Dulu dia juga itu malah satu bener. Itu berapa kali waktu di Giri memang jam 1 kali itu. Beda lagi. Beda lagi. Oh, itu makanya diganti menjadi kenangan manis untuk teater dan sastra. Iya, kok bahasa Jawa itu gadok. Iya. Jadi dimana hari apa ini? Hari Kamis kok macam-macam tuh gadok dan selenco kan. Dan tadi beliau juga regulasi kebijakan untuk nanti Kamasutra, untuk tadi yang Copat. Iya. Jadi ada dinamika yang bagus untuk mensupport sastra dan teater di Pulau Progo. Bukan hanya sastra teater saja, termasuk Copat juga. Mungkin yang lainnya juga. Kemarin saya bertemu di Taman Biak ada acara itu apa Taman ini juga. Oh iya. Beliau juga. Luar biasa. Selanjutnya sambutan dari sepuh kita, dari Ketua Dewan Dian Ponorogo yang dalam hari ini akan disampaikan oleh Romo Umar Sanusi. Kepada Romo Umar Sanusi, waktu tempat dipersilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limpah cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan selalu menyertai kita bersama, dan mudah-mudahan kita selalu berbuat, bertindak, berkarya dalam batas-batas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kami menyertai hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas banyak nikmat karunia yang diberikan kepada kita sekalian. Satu di antaranya, sore hari ini kita dapat bertemu bermuka-muka dalam keadaan yang luar biasa. Justru dengan kesederhanaannya ini nampaklah keluar biasaannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan, memberikan rahmat dan barokahnya pada kita sekalian, khususnya pada kehidupan perjalanan perjuangan dari Kamasutra. Sebetulnya saya sulit mau memulai dari mana di dalam perjumpaan hari ini. Rasanya menggelegak, ingin menumpahkan berbagai macam masalah, khususnya pada Kang Murwanto yang dia senantiasa tak ikuti, tidak diam-diam. Kadang-kadang memang saya sampaikan apresiasi langsung ya sosok Murwanto yang sastrawan, penulis, tapi juga dalam politik. KPU itu kan dalam politik luar biasa, dan saya sangat haru dan bersyukur karya-karyanya juga bisa muncul di percaturan tidak saja daerah istimewa Yogyakarta tapi juga secara nasional. Terima kasih. Selanjutnya pada Biro Kebudayaan Kabupaten Ponorogo, khususnya Pak Budi, saya ucapkan terima kasih pada Pak Budi yang dalam situasi semacam ini Pak Budi membaca tapi tidak dengan dua mata, tapi membaca Kamasutra ini, membaca kehidupan sastrawan dan teater, sastra dan teater para penulisnya tidak cuma dengan dua mata tapi juga tiga mata, yang satu adalah mata hatinya. Terima kasih Pak Budi, dan ini sebetulnya satu hal yang sangat kami inginkan, sebab sastra teater adalah juga merupakan tiang penegak untuk melestarikan, memelihara, dan mengembangkan budaya. Bahkan lewat sastra ini nampak sekali kadang-kadang kita terlalu kalau boleh saya katakan sesongaran ya. Jogja istimewa, Jogja istimewa. Kadang-kadang wilayah lain juga kadang-kadang mengirim gitu. Tapi justru dengan sastra inilah bisa berkait dengan NKRI ya. Bahasa Indonesia adalah bahasa bangsa, bahasa tanah air, bahasa masyarakat Indonesia, luar biasa. Dan bahasa Indonesia semakin banyak yang menggunakan, tidak saja di tanah air tapi juga banyak negara-negara tertentu yang juga sudah amat sangat tertarik, bahkan mendalami, bahkan berusaha untuk menebarkan bahasa Indonesia ini. Tentu saja kita berharap juga penebarannya adalah yang sunsastra, yang merupakan keindahan di dalam sastra. Saya kira kami ucapkan selamat juga, terima kasih atas event ini, dan mudah-mudahan Pak Budi tolong bisa digelurakan lagi, diubalkan lagi urutnya, sehingga semboyan sastrawan dulu adalah api lantap kunjung padam. Sedikit di saat ini saya terkenal waktu SMP kelas 2 di SMP 1 sana, saya mendapat hadiah 5.000 rupiah plus mesin ketik, karena saya menulis yang targetnya adalah menunjukkan cerita fiktif bisa menjadi karat sejarah. Kami buat cerita perjalanan Diponegoro sampai menyerahkan
tapi itu semacam cerita-cerita yang kedobrak nek tekan endi nanti sok nek ana rejane zaman kuk diberi itu terkenal. Jadi saya sangat cuma kesempatannya dan mungkin penumpang perhatian saya harus masih keceret ke sana ke sini, tapi sebetulnya saya adalah balanya Pak Marwanto. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Romo Umar Sanusi dan berikan sambutan mewakili Dewan Pihak Ponorogo. Tadi yang sangat berkesan api yang tak kunjung padam itu semboyan sastrawan dulu yang memang harus digunakan kembali beliau yang sudah pesan bersama untuk kita generasi bersemangat ya, berkarya. Baik Mbak Tri, untuk selanjutnya apa acaranya? Penyerahan buku dari penulis Kulon Progo kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kulon Progo yang kali ini akan diwakili oleh beberapa penulis, yaitu Bapak Marwanto, Mbak Inung Setiami, kemudian Bapak Atoilah yang diwakili oleh Mas Koyim, kemudian Mbak Santi Asesanti dan Bu Ika, dan juga Mbak Siti Wahyuni. Ya, kepada Kepala Dinas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk maju depan, dan pada penulis yang tadi disebut silakan maju membawa karyanya. Pak Irmi, Pak. Ya, ini sebagai simbolis penyerahan karya ya Mas ya. Luar biasa. Ya, ini bergantian saja Mas. Yang pertama ada dari Bapak Marwanto yang akan menyampaikan buku Kita dan Duh Kita, sebuah buku sekumpulan puisi yang ditulis saat pandemi. Dilanjutkan foto bersama. Selanjutnya nanti dari Mbak Inung. Selanjutnya dari Mbak Inung ada buku Senang Kepiting Emas dalam Perahu, dan juga yang satunya apa Mbak Inung? Senang Cinta di Bumi Paguntaka. Jadi ini sebuah cerita puisi anak, iya puisi anak. Jadi tidak hanya puisi untuk orang dewasa, tapi juga puisi sastra anak luar biasa penulis di Kulon Progo. Ya, ini harus punya ini. Foto bersama terlebih dahulu. Selanjutnya ada dari Ibu Siti Wahyuni. Ya, dengan karyanya Palung Rindu, juga sekumpulan puisi yang ditulis spesial oleh Ibu Siti Wahyuni. Kalau bicara rindu pasti jalan-jalan orang yang rindu. Jadi kangen doi di nanti. Ayang ya. Masya Allah. Selanjutnya dari Mbak Santi ya, Santi ini akan menyerahkan lorong ingatan dan juga purnama bulan November. Wah, banyak sekali penyair di Kulon Progo ini. Ini ditunggu yang bulan Desember karena lagunya Rumah Kaca. Bulan Desember, Januari, Februari. Nah, ini besok semoga juga dilanjutkan para penulis yang muda. Amin. Iya. Dan selanjutnya ada juga dari Pak Ahmad Atoilah, tapi saat ini belum bisa hadir, akan diwakili oleh Mas Koyim. Ya. Nah, ini buku spesial ini sastra tapi dikombin dengan sejarah Mas. Ini dari ya membahas tentang pahlawan Sanun yang kemarin di launching di Monumen Sanun. Luar biasa. Ini sebuah persembahan yang luar biasa untuk sejarah di Kulon Progo. Gus Apa ini memang spesialis nulis sejarah. Iya, betul. Ini semoga Mas Koyim juga nulis sejarah. Onje. Wah, ada tambahan lagi dari Mas Didi Kumaidi. Ada satu lagi. Semoga. Apa judulnya ini? Bu Ika. Santri Kelana dan Senandung Sang Musafir kumpulan puisi. Masya Allah. Ini kayaknya ini Islami gitu ya. Ini rindunya Islami atau gimana ini? Nanti kita tanya Pak Didi gimana kok. Iya kok judulnya kok sangat-sangat bagus lagi. Kita tanya lagi, ini nanti abisnya dapat atau enggak ya? Benar juga. Baik, selanjutnya ada dari Bu Ika dari Saliha yang akan menyampaikan buku Lelaki Badai. Waduh Mas,
Iya, gimana ini Mas jejak lelaki badai. Tutup Oh, iya. tutup ya. Iya, Bu Ika ini ternyata memiliki buku lebih dari 60 sebenarnya Bu ya. Wah, Kurang 200 Masya Allah. Kita jadi tersinggung ya Mas. Tersinggung. Iya. Ya, untuk selanjutnya akan ada foto bersama dari penulis Kulon Progo dan juga ya Foto bersama? kami aturkan kepada ya kami aturkan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kulon Progo, Foto Dinas bareng Kebudayaan Romo ya, Umat Sanusi kita suwun. untuk foto bersama terlebih dahulu. Mungkin bisa membawa bukunya sendiri-sendiri untuk foto terlebih dahulu. Di sini rambut tuh. Ada udah sering. Tutupi lampu. Keren. Keren, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya, sukses untuk penulis Kulon Progo. Keren, luar biasa. Nanti baju MC-nya nanti. Harus Ya, tepuk. sini sudah nulis belum ya? Wah, saya sih nggak bilang. Pertanyaannya. Nanti dikasih nggak ya? Dikasih nggak ya Mbak Inul? Tinggal ambil di belakang. Ini bukan dinas perpustakaan ya Mas, nggak boleh gitu. Dulu aku Pak Kepala Budi. Baik. Baik. Seru sekali ya penyerang buku kali ini. Nah, selanjutnya juga akan ada keseruan yang lebih seru lagi ya. Jadi akan ada seri pengalaman yang akan dilanjutkan dengan penampilan baca karya. Nah, mungkin kita bacakan satu-satu dulu ya Mas. Penulis di Kulon Progo itu siapa aja? Banyak banget. Banyak ya. Ayo. Yang pertama ada Mbak Siti Nurdiani. Yang kedua ada Mas Ragil Prasadewo, Sumarno, ada Mbak Inung Setiami, Mas Tri Apriyadi, ada Mbak Santi Asesati, Mas Danu Priyo Prabowo, kemudian ada Mbak Fajar Ayuning Tias, Bu Evita Septiani, ada Pak Marwanto tentunya, ada Mas Gita Linggar, Mbak Gita Linggar. Mohon maaf Mbak Gita. Selanjutnya ada Ibu Ika Yadi Saleha, ada komedian kita, Wah. Mas Rio Misafa, kemudian ada Mbak Okti Setiani, ada Pak Didi Komedi, ada Pak Ahmad Atoila sang sejarawan, ada Bu Siti Wahyuni, ada Mbak Putri Hasanah, tak sebut ya, ada samping saya Mbak Wahyuni, dan juga yang terakhir senior kita Pak Marjudin Suaib. dan ini para penulis yang kebetulan terpantau. Iya. Ya, karena ada beberapa penulis yang memang belum terpantau. Iya. Karena banyak sekali. Sebenarnya lebih banyak, tapi mungkin besok harus kita temukan ya Mas, kita undang juga besok ya. Betul, sama Iya. juga barangkali. Nah, mekanisme untuk kali ini bagaimana Mas untuk sharing pengalaman ini? Nanti kita panggil, ke depan kita ajak ngobrol tentang proses kreatif mereka. seperti Iya. apa. Wah. Tapi yo nanti nggak usah panjang-panjang karena banyak banget ini. Dan nanti kita minta untuk bacakan karyanya dan apa dibacakan Oleh orang yang lain. Nah, lain. boleh juga. Yang pertama siapa? Yang pertama kita akan panggil dari seorang wartawan dan juga seorang penulis yang memiliki bakat di menulis sastra Indonesia dan juga sastra Jawa. Jawa dan Wah. memang agak condong ke Jawa-Jawa itu. Itu ada geguritan, terus mocopan. Mencoba. Nah, itu. Saya teringat itu yang apa tuh? Yang Iya. apa itu jago durian. Oh, Itu yang iya. pocong apa tuh? Saya lupa ada yang pocong apa itu. Iya. Nah, jadi beliau juga wartawan di majalah Joko Joko dan Sempulur. Oh iya, Sempulur juga. Nah, siapa lagi kalau bukan Pak Sumarno? Kepada Pak Sumarno kami persilakan untuk maju ke depan. Tepuk tangan untuk Pak Sumarno. Mangga. Wah, dipanggil MC itu banget ya. Jangan aku maju kan banyak. Apa itu ngerti? Ini bentuk kau galau-galau MC. Iya, itu. Tengah-tengah Pak Mano. Dia sini. Kasih tengah teh nanti. Sampai, Pak. Ini kalau misalnya mohon maaf, kalau maskernya dibuka bagaimana? Wah, biar kelihatan. Nah, Pak Marwanto biar kita gantengnya. Monggo Mbak Tri. Iya, Apa? jadi di sini kita akan bertanya beberapa
beberapa hal seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sukardi terkait proses kreatif, motivasi dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama terkait buku yang sudah ditulis itu apa saja Pak Sumarno? Oh ya, terima kasih Bapak Ibu dan juga kawan-kawan semuanya. Sebenarnya belum banyak buku yang saya tulis, baru ada Wesi Aji kumpulan cerkak dan juga buku Wesi Aji itu kumpulan cerkak saya yang sudah dimuat di media massa, Kedaulatan Rakyat, Harian Jogja, Joko Lodang, Solo Pos, banyak sekali. 4 itu yang kemudian saya kumpulkan dan termuat di kumpulan cerkak Wesi Aji. Kemudian satu lagi buku saya ini Mas, Kumbang dan Kupu-Kupu yang diterbitkan oleh Balai Bahasa di tahun 2021 yang lalu. Ini yang sastra Indonesia berarti Pak? Iya. Buku dongeng untuk anak-anak SD. Ini jadi 2 buku ini yang merupakan karya buku tunggal saya. Begitu Mbak Tri dan Mas Kardi. Kemudian terkait proses kreatif mendapatkan ide kok bisa sampai memiliki kesenangan pada sastra anak dan juga sastra Jawa itu sebenarnya muncul dari mana Mas? Apakah dari dulu emang sudah memiliki kecintaan terhadap sastra atau bagaimana Mas? Proses kreatif. Jadi memang saya sangat menyenangi dunia anak-anak. Kemudian saya sering membuat cerita-cerita anak, baik itu bahasa Indonesia maupun lebih-lebih bahasa Jawa yang kemudian banyak dimuat di media massa berbahasa Jawa. Jadi dunia anak menurut saya dunia yang sangat asyik, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan keceriaan. Di situ banyak sekali istilahnya pelajaran-pelajaran untuk kemudian bisa kita gali ide-ide untuk kemudian menjadi sebuah, kalau di bahasa Jawa itu namanya wacan bocah, cerita anak berbahasa Jawa itu saya sangat senang sekali untuk membuat dari kisah-kisah tentang binatang, tentang alam, tentang manusia. Pak Marno, ini tadi udah banyak ini kok kita minta untuk membacakan karyanya? Oh ya, tadi saya sudah sepakat sebelum acara ini ada teman saya Mbak Ambar Setiawati yang akan membacakan cuplikan atau petilan dari cerita anak Kumbang dan Kupu-Kupu. Pada Bu Ambar, kita mau maju depan. Yang akan membacakan apa? Kumbang dan Kupu-Kupu. Kumbang dan Kupu-Kupu. Kehormatan bagi saya hari ini bisa membacakan satu karya dari Pak Sumarno yang berjudul Kumbang dan Kupu-Kupu. Tuhan tidak adil karena menciptakan aku jelek. Hidupku tak berguna, batin ulat keket. Mentari sudah naik sepenggala, sinarnya terasa panas di badan. Orang tua dan anak-anak yang bermain satu persatu meninggalkan taman. Seekor capung merah hingga di dahan tak jauh dari tempat ulat keket berada. Angin bertiup sepoi-sepoi menggoyangkan dahan-dahan tanaman. Aku perhatikan sejak tadi, kamu seperti sedang sedih. Kalau boleh tahu, apa gerangan yang membuatmu sedih, kawan? Hanya capung belana. Ulat keket menoleh ke arah capung. Ia tahu capung adalah sahabat yang baik hatinya. Ia segera menceritakan tentang nasibnya, tentang Tuhan yang tidak adil,
dan tentang hidupnya yang tidak berguna karena anak-anak takut melihatnya. Capung terbang mendekat ke arah ulat keket. Ulat keket, sahabatku, Tuhan itu maha adil. Tuhan tidak menilai ciptaannya dari bentuk tubuhnya, tapi dari kebaikan hatinya. Tetapi buktinya, badanku tambun, wajahku menyeramkan. Anak-anak takut berada di dekatku, gerutu ulat keket. Capung tersenyum mendengar jawaban sahabatnya itu. Itu karena kamu tidak bisa berhenti makan. Coba kamu berhenti makan dan berpuasa selama beberapa hari. Kamu akan berubah menjadi kepompong, lalu tak lama kemudian menjadi kupu-kupu cantik. Setelah kamu menjadi kupu-kupu, kamu bisa terbang kemana kamu suka dan anak-anak pasti suka denganmu. Betul itu, Bu? Tanya ulat keket seolah-olah tak percaya. Capung mengangguk dan tersenyum. Betul. Sekarang kamu berhenti makan dan mulai berpuasa. Saat aku kembali ke sini, aku yakin kamu sudah berubah. Tak lagi tambun dan menyeramkan seperti saat ini, tapi sudah berganti wujud menjadi kupu-kupu yang cantik. Capung terbang meninggalkan sahabatnya itu. Terima kasih, capung sahabatku. Wajah ulat keket berbinar-binar. Ia ingin segera berpuasa dan tak sabar ingin segera berubah wujud menjadi kupu-kupu. Ulat keket mulai berpuasa. Ia tidak makan dan tidak minum hampir selama 20 hari. Tubuh ulat mulai berubah menjadi kepompong. Tubuh yang tadinya tambun perlahan-lahan mengecil, keras dan berwarna coklat. Tak lama kemudian ia berubah menjadi kupu-kupu dan keluar dari kepompong. Kupu-kupu bergerak ke atas dahan untuk mengeringkan tubuhnya dengan terpaan sinar matahari. Ia seolah-olah tak percaya akan perubahan tubuhnya. Kini ia memiliki 2 sayap yang bisa digunakan untuk terbang ke angkasa. Tuhan Maha Adil, seperti yang dikatakan capung batinnya. Kupu-kupu mulai mengepakkan sayap dan mulai terbang. Aha, kupu-kupu terbang mengitari taman dan hinggap di pucuk bunga yang dikehendakinya. Ia benar-benar gembira dan lagi daun seperti saat ia masih berwujud ulat. Ia benar-benar mensyukuri karunia Tuhan kepada dirinya. Pagi itu kupu-kupu terbang mengitari taman, sayapnya indah berkilauan terkena sinar mentari pagi. Dan yang tak kalah membuatnya bahagia, anak-anak kini tak takut lagi pada dirinya. Kupu-kupu melihat gadis kecil yang beberapa hari lalu menjerit ketakutan, kini sedang mengejar, ingin menangkapnya. Demikian indah sekali saya Pak Sumarno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren. Tadi ceritanya tentang perjalanan kupu-kupu. Iya. Jadi kalau sastra itu tidak ada value yang diberikan, tetapi juga nilai entertain yang diberikan. Jadi ini bisa jadi salah